Arena udah datang. Oke, bye. Halo? Firza bingung ketika dia melihat Sani sedih setelah pulang dari sekolah. Firza meminta maaf karena lagi-lagi dia telat menjemput Sani. Sani tidak boleh mengamuk. Sani semakin cemberut dan mengatakan bahwa ayahnya tidak peka. Ayahnya tidak bisa membedakan antara mengamuk dan sedih. Saat ini Sani sedang tidak mengamuk melainkan sedang sedih. Firza pun bertanya kenapa putri kecilnya bersedih. Sani menceritakan bahwa besok adalah hari ibu. Bu guru berpesan agar murid-murid didandani oleh ibunya. Sedangkan saat ini Sani tidak memiliki seorang ibu. Firza tersenyum dan berusaha untuk menghibur Sani. Dia mengatakan bahwa walaupun dia seorang ayah tetapi dia bisa mendandani Sani. Sani semakin cemberut. Ayahnya benar-benar tidak peka. Sani ingin didandani oleh seorang ibu dan ingin merasakan memiliki ibu. Firza akan meminta tolong pada pengasuh Sani untuk mendandani Sani di hari ibu jika memang Sani tidak mau didandani oleh ayahnya. Sani semakin cemberut. Ayahnya tidak pernah mengerti perasaannya. Dia pun berterus terang kalau dia ingin didandani oleh Tante Ari. Firza kembali tersenyum. Ternyata Sani begitu merindukan Ariana. Dia pun memujuk Sani dan akan mencoba untuk menghubungi Tante Ari. Tetapi Firza meminta agar Sani tidak terlalu berharap pada Tante Ari. Tante Ari sibuk dan mungkin saja tidak memiliki waktu untuk mendandani Sani. Sani mulai bisa tersenyum. Setidaknya ayahnya sudah mencoba untuk mengusahakan agar Sani bisa bertemu dengan Tante Ari yang begitu dirindukan olehnya. Nggak peka. Ayah nggak bisa bedain ngamuk sama sedih. Bima kembali mencoba untuk mendekati Ariana agar bisa mendapatkan kesempatan untuk join di perusahaan milik Davin. Kali ini Bima berhasil meyakinkan Pamela bahwa hanya dengan cara itulah mereka akan berhasil bergabung dengan Serena Lab. Dengan demikian Pak Arya pasti akan semakin percaya pada Pamela. Dan ketika Bima dan Pamela makan di sebuah restoran, Ariana dan Davin berada di restoran yang sama. Ketika itu Ariana terlihat duduk sendirian karena Davin harus mengangkat telepon dan Pamela juga berpamitan pada Bima untuk pergi ke toilet. Dia beranjak dari tempat duduknya dan pergi ke meja Ariana. Ariana terkejut karena tiba-tiba Bima sudah berdiri di hadapannya. Bima berbasa-basi apakah Ariana sendirian saja datang ke restoran itu. Ariana mengatakan bahwa dia bersama dengan Davin. Tetapi saat ini Davin sedang mengangkat telepon dari kliennya. Bima pun meminta izin untuk duduk. Ariana mengizinkan Bima dan berusaha untuk menenangkan dirinya. Dia terus berkata dalam hatinya bahwa saat ini dia adalah Ariana bukan Asti. Mereka berdua pun mengobrol dan bertukar kartu nama. Tak lama kemudian Pamela kembali dari toilet. Dia bingung karena tidak mendapati Bima di bangku yang telah mereka pesan. Pamela kesal ketika dia melihat Bima sedang duduk berdua dengan Ariana. Dia pun merencanakan sesuatu untuk mempermalukan Ariana. Pamela membawa segelas air dan berjalan menuju meja Ariana. Pamela say hi pada Ariana dan Ariana tersenyum menyambut sapaan dari Pamela. Tiba-tiba saja Pamela menumpahkan air di gelas ke wajah Ariana. Dia berpura-pura tidak sengaja dan meminta maaf pada Ariana. Ariana syok. Ingatannya langsung flashback pada kejadian 1,5 tahun yang lalu, yaitu saat seorang preman menyiramkan air keras ke wajahnya. Ariana berteriak histeris hingga membuat Bima panik. Pamela heran dengan apa yang dilakukan oleh Ariana. Dia hanya menyiramkan air dingin biasa ke wajah Ariana, tetapi dia tidak pernah menyangka reaksi Ariana akan sehisteris itu. Ariana seperti sedang kepanasan dan terus-menerus berteriak-teriak. Bima berusaha menenangkan Ariana, tetapi hal itu malah membuat Ariana semakin histeris. Ariana terbayang ketika preman yang menyiramkan air keras di wajahnya malah mendorong tubuhnya ke dalam mobil dan menyekapnya. Ariana terus berteriak dan mengatakan agar Mas Bima tidak membunuhnya. Bima terkejut. Kenapa Ariana secara refleks memanggilnya dengan sebutan Mas? Dan kenapa Ariana memohon-mohon padanya untuk tidak membunuhnya? Davin datang dengan paniknya karena melihat Ariana berteriak-teriak histeris. Dia menegaskan pada Ariana bahwa dia adalah Davin ketika Ariana berusaha untuk berontak darinya. Ariana tampak sedikit tenang dan menyandarkan kepalanya di dada Davin. Davin bergegas membopong tubuh Ariana yang terlihat begitu lemas untuk dibawanya keluar dari restoran. Mereka pun pergi dari restoran untuk mencari tempat makan yang lain.